Kenapa cowok lebih gampang move on? Jadi ceritanya begini nih, kadang tuh ya kita sebagai cowok itu tuh suka dikatain atau diomongin, gampang banget sih move on dari si A, cepet banget move onnya, tipsnya apa dong? Tapi itu tuh nggak semua cowok punya perasaan move on yang cepet gitu. Kadang-kadang tuh ya tampaknya aja move onnya cepet, tapi nyeselnya tuh belakangan kalau udah kesepian, nggak ada yang WA, nggak ada yang telepon. Ini udah sering diomongin banyak orang, cowok itu bakal lebih sering menggunakan logikanya daripada perasaannya. Beda sama cewek, cewek itu lebih suka menggunakan perasaan daripada logikanya. Kadang nih ya, cowok tuh kelihatannya tegar, kuat, gak gampang patah hati. Tapi belum tentu sama dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Ya pasti cowok tuh juga punya rasa sedih, punya rasa sakit hati. Tapi tuh cowok kadang terkesan lebih gengsi untuk menunjukkan kesedihannya. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya cowok cuma bisa memendam rasa aja. Ya kalau mau nangis ya paling malam-malam atau di kamar mandi sedih gitu ya. Nggak ditunjukin secara vulgar ke publik, itu enggak, tetap dipendem gitu ya biar kelihatan cowok tegar. Tapi ini tuh enggak semuanya yang cowok seperti ini ya, itu tergantung juga sosial budaya mereka di sana atau kebiasaan mereka sehari-hari seperti gimana. Itu tuh semua cowok itu pasti punya emosinya masing-masing. Nih ya, kalau udah ngomongin move on atau putus dari pacar, beberapa cowok termasuk aku juga itu tuh mesti langsung mencari aktivitas fisik kayak olahraga atau main game atau main musik, kegiatan-kegiatan lain yang tentunya positif ya, untuk mengatasi perasaan sakit hati atau kecewa atau galau setelah putus cinta. Ini tuh yang kadang orang anggapnya tuh, wih, habis putus cepat amat tuh sehari udah move on. Padahal tuh enggak, kita tuh ingin mengalihkan perasaan, mengalihkan pikiran kita kepada pasangan kita yang dulu. Karena laki-laki sama perempuan itu ketika putus itu tuh punya cara berpikir atau cara mengatasinya tuh yang berbeda-beda. Kalau cowok itu lebih cari kesibukan, cari tugas-tugas, cari aktivitas fisik. Nah sedangkan kalau cewek itu biasanya sedihnya tuh lebih lama. Kadang ada yang dilampiasin dengan nonton drakor, ada yang dilampiasin dengan menanam, ada yang dia lakukan aktivitas dengan menggambar atau hangout sama teman-temannya. Ya punya cara masing-masing antara cewek dan cowok untuk move onnya masing-masing. Nggak ada waktu yang pasti kapan ketika seseorang itu bisa dibilang udah move on. Padahal ya kalau cewek atau cowok udah menemukan penggantinya yang baru, itu tuh rasa-rasa atau tempat-tempat favorit atau makanan favorit yang dulu pernah dilakukan bersama si mantan, ini tuh kadang suka terbesit di pikiran dan juga terbesit di hati. Jadi keinget gitu loh ya, move onnya keinget sedikit lah ya. Itu semua sih karena cuma masalah waktu ya, tapi nanti dengan berjalannya waktu itu tuh bakal hilang sendiri karena kita udah menemukan pengganti yang baru. Meskipun ya jangka waktu orang untuk sembuh atau orang untuk move on itu beda-beda, kadang tuh kita perlu rehat sejenak, perlu meluangkan waktu, perlu memperbaiki diri lagi agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Udah ya, gak usah debatin kenapa cowok itu lebih cepet move on dari cewek atau sebaliknya, atau menganggap cowok-cowok itu punya hati yang tegar dan langsung cepet move on. Itu tuh udah gak usah didebatin lagi. Tapi ada yang satu hal nih, aku tantang kamu. Coba kalau berani, tulis di kolom komentar mantan keberapa yang bikin kamu susah buat move on.